Sebelumnya, Amerika Serikat dengan para sekutunya seperti Jepang, Korea Selatan, dan Belanda menekan habis China dalam perang chip ini. China masih bersabar menunggu mereka berubah pikiran untuk kembali berhubungan dengan baik. Tetapi sekarang China telah membuat langkah tegas yang tak bisa ditawar-tawar lagi, karena saat ini China telah merubah seluruh jalannya perang chip. Baru-baru ini, Kementerian Perdagangan China mengumumkan pembatasan ekspor logam tanah jarang seperti gallium dan germanium. Langkah strategis ini telah memungkinkan China untuk memutuskan permainan mana yang akan dimainkan, aturan mainnya, bahkan siapa pemenangnya. Dan di episode kali ini, kami akan menjelaskan bagaimana China mendapatkan posisi kekuatan tawar-menawar dan alat untuk mengakhiri perang chip yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Juga termasuk cara China menggunakan langkah ini untuk kepentingannya. Baru-baru ini, China membuka langkah strategis dengan membatasi ekspor gallium dan produk terkait germanium. Yang kesemua elemen ini sangat penting bagi negara manapun untuk terus memproduksi chip berteknologi tinggi. Chip ini memberi daya pada setiap perangkat elektronik yang digunakan untuk membuat kendaraan listrik, smartphone, komputer, jaringan energi, dan bahkan rudal yang dijalankan menggunakan chip. Dengan kata lain, China telah menghentikan semua pasokan bahan mentah yang diproses untuk membuat chip. Meskipun China telah melarang produk Amerika Serikat seperti Macron, dunia masih biasa-biasa saja. Akan tetapi setelah pembatasan ekspor pada dua elemen, gelombang kejut telah menggemparkan dunia. Ini menunjukkan bahwa kedua elemen ini bukan elemen biasa. Di sini kita akan mengetahui bagaimana langkah China ini telah menyadarkan Amerika Serikat dari mimpinya. Yang pertama adalah memberikan tekanan. Saat Amerika Serikat mengumumkan larangan chip ke China pada Oktober tahun 2022, China tidak langsung meresponnya, karena saat itu China tahu bahwa Amerika Serikat telah kalah dalam perang chip ini. Itu karena produk yang dibatasi Amerika Serikat dari China, yaitu chip, diproduksi menggunakan bahan mentah yang berasal dari China. China saat itu masih berharap bahwa Amerika Serikat akan segera menyadari kesalahan strukturalnya, dan ternyata Amerika Serikat tidak menyadari bahwa China berada di atas angin. Bahkan selanjutnya Amerika Serikat menyerang dan menambahkan perusahaan China ke dalam daftar hitam ekspor. Mungkin Amerika Serikat merasa dirinya sebagai yang terhebat sehingga tidak rasional dalam berpikir, hingga akhirnya membuat China terpaksa harus memutuskan kebijakan yang akan menyadarkan Amerika Serikat bahwa China memiliki kekuatan dan memiliki kontrol ekspor pada elemen penting seperti gallium dan germanium. Dengan mengontrol secara strategis pasokan bahan baku penting ini, China bertujuan untuk menciptakan gangguan dalam rantai pasokan global dan meminta kepada para produsen semikonduktor untuk mempertimbangkan kembali tindakan dan kebijakan mereka terkait ekspor chip. Tindakan ini hanya dilakukan untuk membuat setiap negara yang terlibat dalam perang chip menggunakan akal sehat mereka kembali daripada menuruti nafsu gila Amerika Serikat. China tidak pernah berencana untuk merusak perdagangan dan hubungan, akan tetapi terkadang penting juga untuk menunjukkan bahwa China mempunyai taring yang sangat tajam. Ini sekaligus berfungsi sebagai pengingat bagi Amerika Serikat dan para sekutunya bahwa China memegang posisi penting dalam industri semikonduktor global dan harus dianggap sebagai mitra utama dalam setiap negosiasi. Yang kedua adalah masalah keamanan nasional. Meskipun pendorong utama di balik pembatasan adalah untuk mendapatkan daya tawar, keamanan nasional tetap menjadi motivasi penting. Kementerian Perdagangan dan Administrasi Bea Cukai China menekankan bahwa pembatasan ini penting untuk melindungi keamanan dan kepentingan nasional China. Dengan gallium dan germanium sebagai komponen vital dalam teknologi militer, kontrol China atas ekspor tersebut dapat memastikan bahwa sumber daya ini digunakan secara efektif dan aman. Dengan kata lain, memasok elemen ini yang dapat digunakan di sektor militer adalah masalah keamanan nasional. Dengan menempatkan pembatasan, China dapat meminimalkan potensi kerentanan dan perlindungan kemajuan teknologinya. Akan tetapi bukan itu yang dimaksud. China telah membentuk seluruh industri chipnya sendiri yang membutuhkan gallium dan germanium untuk pabriknya. Dengan mengekspor ke negara lain memang menghasilkan pendapatan bagi China, akan tetapi juga mengurangi cadangan yang dimilikinya. Industri chip China terkenal karena menyediakan bahan baku dengan harga serendah mungkin. Begitu juga dengan gallium dan germanium.
Dan sekarang China memutuskan untuk membatasi ekspor dan menyimpannya untuk diproduksi sendiri. Yang ketiga adalah pembalasan terhadap Amerika Serikat dan sekutunya. Perlu dicatat juga bahwa Amerika Serikat tidak hanya melarang perusahaannya sendiri dari mengekspor ke China, tetapi termasuk perusahaan Jepang, Korea Selatan, dan Belanda. Dan tidak hanya itu saja, semua perusahaan yang menggunakan perangkat keras atau perangkat lunak buatan Amerika Serikat untuk produksi chip juga dilarang. Tidak peduli di bagian dunia manapun, jika sebuah perusahaan memiliki hubungan dengan Amerika Serikat, maka harus menuruti semua perintah dari Amerika Serikat. Bahkan, China sendiri mencoba melakukan hal yang benar dan mencapai Organisasi Perdagangan Dunia untuk mengeluhkan tentang larangan Amerika Serikat yang tidak adil. Akan tetapi semua itu sia-sia. Dalam situasi ini, ketika tidak ada yang menegur Amerika Serikat akan kesalahan yang dilakukannya, China tidak lagi hanya dapat bersabar dan menunggu. Dan oleh karena itu, China memutuskan untuk membalas, karena itulah satu-satunya bahasa yang akan dipahami oleh Amerika Serikat. Pembatasan ekspor China dapat dilihat sebagai tanggapan yang terukur terhadap larangan Amerika Serikat untuk mengekspor teknologi semikonduktor mutakhir ke China. Dengan menargetkan gallium dan germanium, China berusaha untuk membalas pembatasan yang diberlakukan oleh Amerika Serikat pada penjualan chip semikonduktor ke perusahaan China. Selain itu, kontrol ekspor China berfungsi sebagai peringatan bagi sekutunya seperti Belanda yang telah memberlakukan pembatasan mereka sendiri pada ekspor terkait chip. Dengan membatasi dua elemen penting, China memberikan pesan yang jelas bahwa hal itu dapat menghancurkan industri chip di Amerika Serikat dan menghasilkan sekitar 74 miliar dolar Amerika Serikat setiap tahunnya. Ini juga berlaku bagi sekutu Amerika Serikat yang harus memikirkan kembali dan memutuskan apakah mereka dapat menghadapi kerugian dan tetap menjadi sekutu Amerika Serikat atau memisahkan diri karena perang chip telah merugikan aliansi Amerika Serikat. Yang keempat adalah mengirim pesan peringatan ke administrasi Biden. Waktu pengumuman kontrol ekspor China bertepatan dengan kunjungan Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen ke Beijing. Ini dapat ditafsirkan sebagai pesan ke administrasi Biden yang menunjukkan bahwa China siap untuk mengambil tindakan keras demi melindungi kepentingan negaranya. Dengan menunjukkan kemampuannya untuk mengontrol ekspor bahan baku penting, China memberi sinyal kepada Amerika Serikat bahwa negosiasi harus dipertimbangkan. Karena jika tidak, akan ada lebih banyak pembatasan ekspor yang menempatkan Amerika Serikat ke dalam posisi sekarat. China tahu betapa tidak rasionalnya kebijakan Amerika Serikat terhadap China, seperti mendukung Taiwan dan memprovokasinya untuk berpikir sebagai negara merdeka. Namun, ketika China memberi tekanan keras, Amerika Serikat akhirnya harus mundur. Namun, dalam perang chip ini, jika Amerika Serikat memutuskan untuk membalas lebih lanjut ke pembalasan berikutnya, maka perseteruan akan semakin berlanjut. China ingin memberikan peringatan jelas bahwa China tidak akan ragu dalam membatasi lebih banyak logam tanah jarang. Yang kelima adalah mengganggu rantai pasokan. Posisi dominan China di global gallium dan produksi germanium memberikannya kemampuan untuk mengganggu rantai pasokan global. Sebagai produsen utama yang menyumbang 95% produksi gallium dan 67% produksi germanium, kontrol ekspor China dapat menciptakan kekurangan pasokan dan meningkatkan biaya untuk negara-negara yang sangat bergantung pada material ini. Akan tetapi, hal ini tidak menjadi tujuan dan alasan mengapa China melakukannya. Ini bukan hanya alat untuk membuat Amerika Serikat bernegosiasi untuk mengakhiri perang chip, karena setiap negara harus berkolaborasi untuk memproduksi chip berteknologi tinggi. Gangguan ini memberikan tekanan pada Amerika Serikat dan sekutunya untuk terlibat dalam negosiasi guna menghindari gangguan dalam rantai pasokan semikonduktor mereka. Tidak ada negara termasuk Amerika Serikat yang dapat mengganggu rantai pasokannya, sehingga pembatasan ekspor dapat berfungsi sebagai pencegah. Yang keenam adalah mendapatkan kekuatan tawar-menawar. Tekanan dan pembalasan bukanlah akhir yang dilihat China, melainkan ini hanya alat untuk membuat Amerika Serikat datang ke negosiasi dan berbicara tentang bagaimana perang chip ini akan diakhiri saat ini. Oleh karena itu, China bertujuan untuk memanfaatkan kontrolnya atas ekspor gallium dan germanium sebagai alat tawar dalam negosiasi dengan Amerika Serikat dan pemerintahan Barat. Dengan membatasi pasokan material ini, China mengusahakan untuk mendapatkan kekuatan tawar-menawar dan menegosiasikan persyaratan yang lebih baik, terutama terkait dengan pelonggaran pembatasan semikonduktor dan teknologi terkait. Langkah strategis ini memposisikan China sebagai pemain kunci, sekaligus memperkuat posisinya dalam negosiasi dan berpotensi menghasilkan hasil yang lebih menguntungkan.
Apakah hanya dengan pembatasan 2 logam penting tanah jarang akan cukup membuat Amerika Serikat mengakhiri perang chip? Atau apakah China harus memperluas larangan tersebut dan menambahkan lebih banyak logam tanah jarang ke dalam daftar larangan? Jadi bagaimana menurut Anda tentang alasan mengapa China membuat langkah khusus ini? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.